Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Herianto, nomor induk mahasiswa 053192073 dari program studi Sistem Informasi UT Surabaya. Kali ini kita akan mengerjakan tugas ketiga praktikum struktur data yang dibimbing oleh Ibu Agustina Herianti. Untuk soal pertama, kita diminta untuk membuat program pencarian menggunakan algoritma deep first search. Gunakan graf 7 node yang mewakili A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7. Oke, untuk pertama kali kita akan buat project baru di NetBeans.
Baik, sekarang kita coba untuk running. Kita save dulu, kemudian kita running. Ya, di sini berhasil dalam pencarian node-nya. Pencarian pertama dari 1 ke 7, kemudian mengunjungi node 1, derajat tangga dari 2 ke 1, mengunjungi node 2, tetangga 1 sudah dikunjungi, melewati derajat tangga 4 dari 2, kemudian mengunjungi node 4, mengunjungi node 5, mengunjungi node 4, tangga 2 dikunjungi. Tidak ada error, pada kesimpulannya tidak error ya. Di sini sudah berhasil menjelajah dari 6, kembali backtrack, selesai menjelajah dari 3. Ya, selanjutnya kita akan mengerjakan tugas nomor 2. Di tugas nomor 2 ini kita diminta membuat program pencarian sama seperti tadi, hanya bedanya kita menggunakan algoritma BFS dalam bahasa Java. Sama, untuk node yang digunakan ada 7. Lakukan pencarian N pada kelas tersebut dengan BFS, jelaskan tahap demi tahap proses pencarian dan gambarkan dengan rinci prosesnya. Baik, untuk tahap kedua ini kita akan membuat project baru lagi.
Oke, sekarang kita running dari sintaks-sintaks yang kita tuliskan tadi untuk algoritma BFS. Kita pencet tombol F6. Ya, di sini sudah tampil hasilnya. Proses pencarian BFS memulai pencarian dari 1 untuk menemukan 7. Jadi yang kita cari adalah nilai 7, N sama dengan 7. Mengunjungi node 1, menambahkan 2 ke antrian, menambahkan 3 ke antrian saat ini. Oke. Dan ini hasil akhirnya, N sama dengan 7 sudah ditemukan. Kemudian untuk penjelasan sintaknya, kita mulai dari import util ini. Ini adalah fungsi untuk mengimport semua fungsi utilitas pada Java di NetBeans ini. Kemudian ini inisiasi list sebagai asma baru. Untuk selanjutnya, bagian ini adalah deklarasi graph. Deklarasi graph utama. Kemudian public void edge ini adalah fungsi untuk menambahkan fungsi antar dua node 1 dan 2. Kita menambahkan node 1 jadi node 2 dari 1 ke 2, kemudian dari menambahkan node 1 sebagai tetangga dari 2. Kemudian public void public boolean BFS ini fungsinya adalah metode BFS menerima node awal dan node target, mengembalikan jika target ditemukan. Untuk bagian ini memeriksa apakah target tidak ada di graf. Kemudian untuk fungsi queue ini adalah membuat objek queue atau antrian menggunakan linked list. Digunakan untuk menyimpan node yang akan dikunjungi untuk tipenya tipe FIFO. Kemudian queue node menambahkan node awal ke antrian. Ini adalah titik mulai BFS. Ini proses pencariannya ini. Pada bagian ini proses pencarian dimulai. Fungsi loop ini akan terus berjalan selama antrian tidak kosong. Masih ada node yang perlu dikunjungi, dia akan terus berjalan. Kemudian pada bagian ini adalah menuliskan program utamanya, public void main. Ini bagian utamanya menambahkan node 1, node 2, node 3 ke graph, ke bagian graph ini. Kemudian ini untuk menuliskan hubungan antar node. Jadi 1 dengan 2, 1 dengan 3. Untuk kurang lebihnya grafiknya seperti ini hubungannya. Nah, ini adalah visualisasi graf yang disusun oleh fungsi ini. Jadi 1, 2, 1, 3,
kemudian 24, 25, kemudian 57 dan 67. Nah, di sini adalah proses untuk pencarian target utama kita adalah 7, N sama dengan 7. Kemudian untuk proses pencariannya dimulai dari node 1. Jadi dimulai dari angka 1 sini. Pencarian dari sini untuk targetnya adalah 7. Dan hasilnya tadi adalah ini berhasil menemukan node 7. Jadi untuk sementara ini sudah berhasil proses pencariannya. Oke, kita akan jelaskan sintaks yang kita tuliskan pada pemrograman DFS ini. Untuk import Java util, ini mengimport semua kelas dari paket Java util, misalnya map, list, set, hasmap, hasset, dan ArrayList. Kemudian untuk public class DFS ini mendeklarasikan kelas public bernama DFSS. Kemudian private map ini deklarasi variabel instant map untuk menyimpan data ketetanggaan dari node yang akan kita tulis nanti. Kemudian private string ini deklarasi variabel instant set untuk melacak node yang sudah dikunjungi selama pencarian DFS. Public ses ini konstruktor kelas DFSS, kemudian adjust list, new hasmap menginisialisasi adjust list sebagai objek hasmap baru. Kemudian visited new hasset menginisialisasi visited sebagai objek hasset baru. Untuk path new ArrayList menginisialisasi path sebagai objek ArrayList baru. Kemudian untuk bagian ini metode public untuk menambahkan node baru ke graph. Kemudian ini fungsi ini untuk menambahkan hubungan antar node. Kemudian public ini fungsi pada bagian ini untuk metode utama dalam pencarian DFS. Jadi dari sini sampai sini ya, ini metode pencarian DFS-nya. Kemudian ini tahap iterisasi melalui tangga. Nah, untuk bagian ini, jika target ditemukan di jalur ini, kembali. Kemudian kita akan printlen tetangga sudah dikunjungi. Jika tidak ditemukan, maka kita akan tuliskan printlen tidak memiliki tetangga. Kemudian tahap 3 metode backtracking. Nah, untuk public static void ini penulisan program bagian utama ya. Kita menambahkan node,
kemudian memberikan hubungan antar node dari 1 ke 2, 1 ke 3, 2 ke 1, 2 ke 4. Untuk 2 ke 1 untuk simulasi tak berarah. Kemudian bagian ini adalah untuk ditampilkan di terminal nanti ketika akan running. Nah, kemudian kita coba running. Nah, ini hasilnya. Jadi mengunjungi node 3, tetangga 1 sudah dikunjungi, melewati jelajah tangga dari 6 dari 3. Kemudian mengunjungi node 6, mengunjungi pencarian ketiga 4 ke 1, mengunjungi node 4, mengunjungi node 2, mengunjungi node 1. Jadi sudah tertulis semua di sini. Jadi ini adalah metode pencarian DFS. Jadi mengunjungi antar node. Baik, analisis dan perbandingan dari kedua penulisan dengan metode DFS dan BFS adalah dari sisi strategi, metode DFS menjelajah secara lebih mendalam. Sedangkan untuk metode BFS menjelajah secara meluas atau breadth level. Dari sisi struktur data, tipe DFS menggunakan stack atau rekursi eksplisit, sedangkan BFS menggunakan queue atau antrian. Kemudian jalur terpendek tidak dijamin menemukan jalur terpendek, sedangkan untuk BFS dijamin menemukan jalur terpendek untuk graf tidak berbobot. Secara umum, pencarian DFS, pencarian jalur mendeteksi siklus topologi sorting komponen terhubung, sedangkan untuk metode BFS, pencarian jalur terpendek menemukan tetangga web crawling. Dari sisi memori, untuk DFS membutuhkan lebih sedikit memori pada graf dengan kedalaman besar, sedangkan untuk BFS membutuhkan lebih banyak memori pada graf dengan lebar besar. Demikian tadi kita telah menuliskan kedua algoritma tadi dari BFS dan DFS. Dalam praktikum ini kita berhasil mengimplementasikan algoritma Deep First Search atau DFS dan Breadth First Search atau BFS dalam bahasa Java untuk melakukan pencarian pada struktur graf. Melalui implementasi ini kami dapat memahami perbedaan fundamental antara kedua algoritma, yaitu DFS yang menelusuri secara mendalam menggunakan stack dan BFS yang menelusuri secara bertingkat menggunakan antrian. Pemahaman ini sangat penting dalam memilih algoritma pencarian yang tepat sesuai dengan kebutuhan permasalahan, terutama dalam konteks menemukan jalur terpendek atau menjelajahi seluruh komponen graf. Demikian, apabila ada salah kata atau salah penulisan mohon dikoreksi. Terima kasih banyak saya ucapkan kepada Ibu pembimbing dari mata kuliah struktur data ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.